Sungguh ya Tuhan, biarlah pujian ini mengingatkan kami akan kerinduan Tuhan yang seharusnya terjadi di gereja Tuhan. Betapa kami seharusnya diikat menjadi satu sebagai gambaran tubuh Kristus yang mulia itu. Ya Tuhan, pada hari ini kami jemaat-Mu, umat-Mu berkumpul di hadapan Tuhan. Kami rindu kembali boleh mendengarkan isi hati Tuhan bagi hidup kami. Ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami lewat waktu pewartaan firman-Mu ini. Tuhan, urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Tuhan, pakai dirinya untuk menyampaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kami umat Tuhan, gereja Tuhan. Tuhan, tolong juga setiap kami yang mendengar. Izinkan kami ya Tuhan boleh mengambil bagian terbaik kami, duduk tenang diam di hadapan Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara, sehingga hidup kami menjadi orang percaya. Dari hari ke hari kami mengalami pertumbuhan, perubahan yang semakin menyatakan Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, hadir tengah-tengah kami. Berkatilah setiap kami. Kami mohonkan Allah Roh Kudus hadir, mengurapi setiap kami, menguasai hati pikiran kami, menguasai ruangan ini. Kami sungguh menyerahkan waktu di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, jemaat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Jumlah KU2 kurang lebih 3 kali dari ibadah pertama. Tapi tadi waktu ibadah pertama Bapak Ibu saya mendapatkan sambutan shalom yang lebih hangat. Saya yakin KU2 gak mau kalah ya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara ya. Shalom. Shalom. Oh, kayak kebakaran ya. Terlalu hangat Bapak Ibu Saudara, saya bersuka cita mendengarkan setiap kita yang hari ini hadir dengan penuh sukacita beribadah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, selama bulan Juni kita diingatkan lewat ibadah kita akan panggilan utama yang seharusnya dilakukan oleh umat Tuhan. Di minggu pertama kita telah mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana umat yang beribadah. Minggu depannya yaitu minggu lalu kita telah mendengarkan firman Tuhan tentang umat yang berkomunitas. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang umat yang bertumbuh bersama. Bapak Ibu Saudara, jadi hari ini kita akan kembali diingatkan, mendengarkan apa yang menjadi panggilan kita, yaitu panggilan untuk bertumbuh bersama. Apa panggilan kita? Sebelumnya Bapak Ibu Saudara, saya ingin membagikan sebuah cerita dari seorang pengguna jasa ojol ya, jasa ojek online dalam memesan makanan. Jadi ada seorang pelanggan yang memesan makanan melalui aplikasi. Setelah ia memesan seperti biasa, driver ojol kemudian melakukan tampaknya sesuai dengan instruksi. Kemudian Bapak Ibu Saudara, dengan percaya diri setelah beberapa saat driver ini kemudian segera melapor ya melalui pesan kepada sang pengguna jasa ini, si pemesan. Saya sudah di depan rumah, katanya begitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, setelah dia ngomong saya di depan rumah, tidak beberapa detik kemudian driver ini baru sadar. Kemudian dia mengatakan, maaf. Dia baru sadar apa? Ternyata pesanan makanan yang menjadi tujuan utama dia datang ke rumah itu ketinggalan Bapak Ibu Saudara, yaitu seblak itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, sang ojek ini dengan percaya diri nyampe di depan rumah pelanggan, tapi dia lupa apa tujuan dia ke sana. Dia harusnya datang untuk membawa pesanan makanan itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga dia berkata, maaf, tunggu sebentar ya. Saya blaknya ketinggalan Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jangan tanya saya apakah saya blaknya enak, beli di mana, pedes atau enggak, berapa harganya. Saya gak jualan, yang jualan ada Kojohan ya. Bapak Ibu Saudara bisa berkunjung ke Kuripan Square ya, di sana ada Food Square, ada beberapa jemaat kita yang jualan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, yang kita akan bahas bukan saya blaknya. Tapi yang ingin kita angkat dari cerita ini, apa yang menarik, apa yang lucu dari peristiwa abang ojol ini. Bapak Ibu Saudara, tentu kita bukan sedang menertawakan tentang peristiwa si abang ojol lupa bawa barang. Sebab kenapa Bapak Ibu Saudara? Lupa itu penyakit banyak orang hari ini. Lupa itu penyakit yang gak memandang usia. Gak tua, gak muda, pelupa termasuk saya Bapak Ibu Saudara ya. Coba kita akui. Berapa banyak di antara kita yang sering kecarian kacamata yang dicantel di kepala. Ya. Atau berapa banyak di antara kita yang lupa. Hari ini udah minum obat belum ya? Ya. Bapak Ibu Saudara, banyak juga di antara kita yang sudah lupa bayar tagihan. Nah, lupa bayar utang juga banyak katanya ya. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Kita itu gampang lupa kalau ngutang. Tapi kita gak bisa lupa kalau kita diutangin orang. Wah, cilaka dia. Bapak Ibu Saudara,
lupa itu penyakit banyak orang. Malah sekarang terakhir katanya banyak pelayan Tuhan yang lupa ada jadwal pelayanan. Bapak Ibu Saudara, tentu kita bukan sedang ketawa geli karena sang ojol lupa. Karena kayaknya lupa itu hal yang lumrah. Tetapi apa yang menarik dari cerita ojol ini Bapak Ibu Saudara? Kita merasa tergelitik, aneh. Kenapa? Karena Bang Ojol ini melupakan tujuan utamanya dia. Begitu kan ya? Dia datang ke tempat pemesan, nyampe di depan rumah, tapi dia lupa ngapain dia ke sana. Dia lupa membawa barang yang seharusnya dia serahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sang ojol ini lupa tujuan utama dia dipanggil, yaitu untuk mengantarkan pesanan, membelikan pesanan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang terjadi dengan abang ojol ini kurang lebih bisa menggambarkan banyak orang Kristen hari ini yang dapat dengan begitu mudah melupakan panggilan utama kita sebagai orang percaya. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berapa banyak di antara kita yang gak lagi mikir, untuk apa saya menjadi orang Kristen? Mari kita jujur, kapan terakhir kali kita bertanya, untuk apa saya dipanggil oleh Tuhan menjadi orang percaya? Apakah dengan mengaku percaya kepada Tuhan Yesus saja dan tidak perlu ngapa-ngapain lagi? Apakah dengan saya cukup dibaptis saja, hari ini ada baptisan ya, dan tidak perlu ngapa-ngapain lagi? Apakah kita hanya perlu datang ke gereja dan nggak perlu ngapa-ngapain lagi? Bapak Ibu Saudara, hari ini banyak sekali orang Kristen yang sudah tidak lagi bertanya, apa yang menjadi tujuan ketika ia dipanggil menjadi orang percaya? Sama seperti driver ojol ini bukan? Ia lupa apa tujuan utamanya dipanggil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar melihat apa yang menjadi panggilan kita sebagai orang percaya dan bagaimana kita melakukannya. Mari kita membuka dari Alkitab kita, Efesus pasalnya yang keempat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membawa Alkitab fisik, saya mengundang kita untuk membuka. Namun bagi Bapak Ibu Saudara tidak membawa Alkitab fisik, tidak perlu membuka gadget saudara, sebab di layar sudah terpampang. Itu menolong saudara supaya tetap bisa fokus beribadah. Bagi yang membawa Alkitab fisik, mari kita membuka Efesus pasal yang keempat ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca secara bersama-sama satu ayat yang singkat ini. Efesus pasalnya yang keempat ayat yang pertama. Bapak Ibu yang membawa Alkitab fisik yang telah menemukan, baik, kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu aku seorang tahanan karena Tuhan menasehatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Bapak Ibu Saudara, yang barusan kita baca adalah bagian dari surat Efesus, yaitu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus sebagai surat pengajaran kepada jemaat yang ada di kota Efesus. Bapak Ibu, kota Efesus adalah kota yang penting pada saat itu. Salah satu kota yang berkembang dan cenderung maju dan modern. Karena memang kota ini adalah kota pelabuhan. Tidak heran di kota ini banyak terdapat teater-teater, stadion-stadion, dan bahkan sejarah mencatat ada banyak perpustakaan di kota Efesus pada masa itu. Bapak Ibu Saudara, kota yang begitu ramai ini juga menggambarkan tentang begitu banyaknya orang-orang yang berdatangan ke kota ini. Dan itu juga lah yang terjadi di gereja, di jemaat tempat Paulus pernah melayani. Jemaat Efesus dipenuhi dengan keragaman orang. Dan di orang yang beragam ini tidak heran Rasul Paulus dalam surat Efesus ini banyak menyerukan tentang kesatuan. Dan di dalamnya memang terdapat banyak orang-orang percaya dari Yahudi dan non-Yahudi. Sehingga bagi Paulus waktu ia menuliskan surat kepada jemaat di Efesus, ia terus menekankan tentang kesatuan. Dan menariknya Bapak Ibu, waktu bicara soal kesatuan, Rasul Paulus menarik kepada satu hal yang lebih mundur ke belakang. Bukan cuma sekedar ayo bersatu, jangan bertikai, jangan bersisi, bukan. Tapi Rasul Paulus menarik kepada satu pemaknaan yang lebih dalam, yaitu tentang apa? Panggilan. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan panggilan ini. Bapak Ibu Saudara, apa yang sebenarnya terjadi? Bapak Ibu, kota Efesus kurang lebih sama seperti kota Banjarmasin. Kita hari ini melihat kota kita berkembang. Kota kita dipenuhi dengan banyak pendatang. Mari kita lihat sekeliling kita ya Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita lihat.
Mari kita ngabsen dulu ya. Orang Banjar, boleh angkat tangan. Banjar. Ayo Banjar. Ya Banjar ya lumayan ya. Mari kita coba lagi. Yang orang Ponti. Ponti. Jangan malu, jangan lupa. Ayo Banjar orang Ponti. Nah tuh Banjar malu-malu ya. Banjar orang Ponti Bapak Saudara ya. Kita tarik lagi. Sumatera. Wah, Horas ya. Saya orang Sumatera ya. Bapak Saudara, orang Jawa ini kayaknya paling banyak populasinya ya. Jawa. Ya, Jawa. Wah, lumayan. Wah, yang lain yang angkat tangannya orang mana nih? Dunia lain? Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa di dalam komunitas kita, gereja kita itu sama. Ada begitu banyak orang dari beragam suku, dari yang punya latar belakang berbeda-beda. Sehingga surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus masih relevan dengan kita hari ini. Cocok dengan gereja kita. Saudara, apa yang kemudian Rasul Paulus ingin sampaikan? Waktu melihat keragaman jemaat seperti yang terjadi kita hari ini, Rasul Paulus waktu menekankan soal kesatuan, Rasul Paulus menarik kepada satu hal yang lebih mendasar. Kita perlu ingat akan panggilan kita sebagai orang percaya. Apa yang Rasul Paulus maksudkan ketika ia bicara tentang panggilan? Bapak dan Saudara, kata panggilan yang Rasul Paulus pakai pada bagian ini juga muncul di dalam surat Paulus yang lain, khususnya di 2 Timotius. Di dalam penggunaan 2 Timotius jelas bicara soal panggilan adalah panggilan kudus, yaitu panggilan ketika kita diselamatkan oleh Tuhan. Ketika kita pertama kali menerima keselamatan daripada Tuhan. Jadi kita waktu menjadi orang tebusan, kita dipanggil oleh Tuhan. Penggambaran kata panggilan ini kurang lebih seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kita yang hari ini masuk dalam hidup di dalam dosa, seperti ada kolam di sini ya. Jadi ngebayang kalau saya nyemplung ke dalam kolam yang dalam sekali, yang kita selama ini hidup di dalamnya. Kita hidup di dalam kehidupan kita yang lama yang penuh dengan dosa. Dan waktu Tuhan Yesus menyelamatkan kita, Dia memanggil kita, Tuhan Yesus menarik kita dari bawah ke atas. Waktu Tuhan Yesus memanggil kita menjadi umatnya, Tuhan mengangkat kita dari bawah ke atas. Kita ditarik keluar, dipisahkan. Kita dibawa keluar, dikuduskan Bapak Ibu Saudara. Jadi orang-orang percaya, yaitu setiap kita adalah orang-orang yang sudah ditarik Tuhan keluar, dipisahkan. Pertanyaannya, waktu kita ditarik oleh Tuhan keluar, dipisahkan dari hidup kita yang lama, dari dunia yang dosa ini. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk apa Tuhan menarik kita? Mari kita mengingat akan peristiwa pertama, panggilan pertama Tuhan kepada umatnya, yaitu panggilan Abraham. Di Kejadian pasal 12, Abraham menerima panggilan Tuhan. Allah berfirman kepadanya, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang aku tunjukkan kepadamu. Jadi Abraham benar-benar dipanggil oleh Tuhan untuk pergi. Ditarik keluar untuk pergi. Jadi Abraham dipanggil Tuhan untuk apa? Menjadi umat Tuhan. Dan menariknya Bapak Ibu Saudara, Abraham waktu dipanggil oleh Tuhan, ditarik keluar, Abraham tidak sendiri. Tuhan meminta Abraham pergi bersama dengan istrinya. Dan bersama dengan seisi rumahnya yang adalah para hamba-hambanya. Setelah itu kita bertemu dengan panggilan penting kedua di dalam sejarah Alkitab, yaitu panggilan para murid. Kitab-kitab Injil kita mencatat bagaimana Tuhan memanggil para murid untuk menjadi pengikutnya. Misalnya di dalam Matius 4, Tuhan berkata kepada Petrus, mari ikutlah aku, tinggalkan jalamu, engkau akan kujadikan penjala manusia. Kepada para murid Tuhan Yesus memanggil, ayo ikut aku. Tuhan memanggil mereka, menarik mereka keluar dari hidup mereka yang lama untuk menjadi seorang penjala manusia. Dan menarik ya Bapak Ibu Saudara, para murid dipanggil tidak pernah seorang diri. Kita tahu sekali jumlah murid Tuhan Yesus adalah 12 orang. Jadi mereka dipanggil tidak pernah bicara soal sendiri. Dan lebih menarik lagi, kata panggilan dalam bahasa aslinya itu katanya kleseos. Yang akar katanya itu sama Bapak Ibu dengan kata eklesia, yang artinya adalah gereja. Yang kata lain Bapak Ibu, waktu kita bicara soal gereja, bicara tentang apa? Orang-orang yang sudah dipanggil keluar, ditarik keluar. Jadi gereja adalah kumpulan orang-orang yang sudah dipanggil keluar. Untuk apa? Untuk menjadi pengikut Kristus. Dan seperti yang kita sudah mengerti, bicara soal gereja tidak pernah bicara soal seorang diri. Bicara tentang kumpulan bersama
yaitu engkau dan saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sehingga waktu kita menjadi orang percaya, kita adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Bukan untuk sekedar beribadah sendiri, hidup sendiri, tidak. Tapi kita dipanggil keluar dalam sebuah komunitas bersama. Mungkin sampai di sini ada Bapak Ibu Saudara yang kemudian dapat menyimpulkan. Kalau begitu contoh, arti dari umat yang bertumbuh bersama adalah umat yang perlu bersama-sama hadir. Kami sudah mengerti. Bapak Ibu Saudara tidak sampai di situ. Suatu kali ada yang memberikan teka-teki kepada saya. Desi, apa perbedaan sekaligus persamaan ibadah di gereja dengan terminal bus? Nah, saya tanya ke Bapak Ibu ya. Apa perbedaan sekaligus persamaan ibadah di gereja dengan terminal bus? Ya beda lah. Kita kan ibadah, bukan mau kemana-mana begitu ya. Bapak Ibu Saudara, coba kita perhatikan ya. Kita di gereja ada usher ya, ada greeter, penyambut. Jangan salah. Di terminal itu juga ada kernet yang nyambut. Tanjong, 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 sampit, sampit, kapuas, kapuas, kapuas. Ada ya? Ada penyambutnya. Sama gak? Sama. Kalau di terminal bus Bapak Ibu Saudara, kita di gereja nih ya, ada kolektor ya. Orang yang ngumpulin apa? Persembahan. Di terminal ada kondektor. Tiket, 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 bayar, 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 tiket, tiket, tiket. Begitu kan ya? Sama gak? Kurang lebih sama. Kalau di gereja ada WL ya, tadi gue ferry ya. Di terminal juga ada loh, si supir. Dia yang mimpin kan kita mau kemana kan. Bapak Ibu Saudara, kalau di gereja, Bapak Ibu Saudara duduknya hadap mana? Hadap depan kan ya? Sama gak sama di bus? Sama. Nah kalau di bus itu Bapak Ibu Saudara ada yang tidur. Di gereja sama tuh, ada yang tidur gitu ya. Kurang lebih sama. Di gereja, kalau di terminal bus itu, di dalam bus itu ada yang main handphone. Sama gak? Sama Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan kita ini gak ada bedanya sama terminal bus. Apakah itu arti panggilan bersama kita? Tidak. Atau mungkin kita mulai berpikir, apa artinya kita atau bedanya kita kumpul di gereja, ikut persekutuan dengan kumpul di arisan. Banyak arisan yang sweet-sweet, hot-hot gitu ya. Apa bedanya Bapak Ibu Saudara? Arisan itu juga sama. Makan-makan kan? Gereja makan-makan gak? Oh ada. Gereja ada gathering kan ya? Ada kantin kan ya? Ada kalau komisi ada makan. Beda gak? Saya curiga jangan-jangan gak ada bedanya. Kalau di arisan ini kalau ngumpul Bapak Ibu Saudara, happy-happy. Suka gibahin orang yang gak ikut ngumpul hari itu. Kayaknya di gereja juga kurang lebih tuh. Suka banyak yang gibah-gibahan gitu kan ya. Nanti kalau sudah mulai gak enak, gak usah ikut arisan lagi. Orangnya nyebelin, ada situ gak nyebelin, gak mau ikut dah. Sama kan? Di gereja juga banyak begitu. Ada dia males, gak usah datang ibadah dah. Yang khotbah ini, aduh, contoh di sini khotbah bawel, gak usah ibadah hari ini. Kurang lebih sama loh Bapak Ibu Saudara. Atau mari kita periksa, waktu kita berelasi dengan orang, rekan sepelayanan. Jangan-jangan tuh gak ada beda waktu kita berelasi dengan rekan kerja. Kalau di kantor kita kerjanya gimana? Selama lu gak ngerepotin gua, kita temenan. Tapi kalau lu udah nyebelin, wah tinggal tunggu lu yang resign atau gua yang resign. Begitu kan ya? Sama. Di gereja juga banyak yang begitu. Begitu pelayanan kesenggol sedikit tersinggung, sudah bye-bye, gua resign. Bapak Ibu Saudara, apakah itu arti panggilan bersama kita sebagai umat Tuhan? Saya khawatir kita tidak lagi memahami apa yang menjadi panggilan kita. Jangan-jangan kita tidak jauh beda dengan Bang Ojol tadi. Ya sudah lupa akan panggilan kita. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi panggilan kita yang sesungguhnya? Rasul Paulus ketika ia mengingatkan jemaat Efesus tentang kesatuan dan mengingatkan mereka akan panggilan utama mereka, ia menutupnya dengan ayat yang ke-16 berbunyi seperti ini Bapak Ibu Saudara. Daripadanya lah yaitu Kristus, seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, membangun dirinya dalam kasih. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, kita sudah diingatkan lewat khotbah minggu lalu bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang berbeda-beda.
Kita adalah anggota tubuh Kristus yang terdiri dari berbagai macam. Bapak Ibu Saudara, coba bayangkan, kita punya anggota tubuh, tapi kita jalan sendiri-sendiri. Kepala tiba-tiba datang ibadah duluan. Sorry ya Musa, saya kepala duluan, nongol badan saya belum selesai mandi gitu. Mengerikan bukan? Atau tiba-tiba mungkin ada jemaat yang datang, contoh tolong tangan saya kececer, saya nggak tahu tangan saya di mana. Saudara nggak bisa. Waktu bicara soal tubuh Tuhan, tubuh Kristus, ada satu kesatuan di mana kita tidak pernah bicara soal sendiri. Kita perlu mengikatkan diri. Dan Rasul Paulus menggunakan penggambaran yang begitu baik sekali. Ia mengatakan tubuh Kristus itu seharusnya diikat oleh apa? Sendi-sendi yang menyatukan. Bapak Ibu Saudara, sendi yang menyatukan itu menyatukan tulang-tulang yang berdekatan. Kita hanya bisa bersatu kalau kita mempunyai relasi yang dekat dalam lingkar yang lebih kecil. Kita tidak akan pernah bisa merasakan kedekatan, merasakan pertumbuhan bersama jika kita hanya hadir secara massal ibadah raya seperti ini saja. Mungkin ibadah raya memang bisa membuat kita saling tahu, melihat wajah. Tapi bukankah kita seringkali tidak punya waktu saling menyapa, bukan? Saling ngobrol lebih dalam. Memang di ibadah kita ada salam kasih, kita bisa menyapa. Tapi saya curiga kita cuma hanya bersalaman tanpa kita tahu nama, tempat tinggal, ataupun kondisinya saat ini. Bisa saja ada orang di sekitar kita yang sedang dalam pergumulan yang berat. Dia bisa tersenyum, dia bisa ibadah bersama-sama dengan kita, bisa menaikkan pujian, tapi hatinya hancur, hidupnya berantakan. Kita nggak pernah tahu. Di dalam komunitas besar seperti ini kita tidak bisa mendekatkan diri, Bapak Ibu Saudara. Kedekatan hanya mungkin terjadi ketika engkau memberikan diri untuk dekat. Mengambil waktu yang lebih lagi untuk membentuk lingkaran yang lebih kecil. Pertemuan yang lebih kecil lagi. Bapak Ibu Saudara, jadi bicara tentang kesatuan tubuh Kristus hanya mungkin terjadi lewat apa? Lewat engkau dan saya yang memahami panggilan kita. Panggilan tubuh Kristus, memahami panggilan utama kita dengan apa? Dengan kita menyerahkan diri untuk bersama-sama, mendekatkan diri, saling mengikat agar kita bisa menata diri kita dengan rapi menjadi satu tubuh Kristus yang indah dan mulia. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, suatu kali terdapat sebuah taman yang begitu suram dan menyedihkan seperti ini. Di taman yang suram, kering, gersang ini, ada satu pohon yang tampaknya tumbuh dengan baik dan subur. Tanaman ini, pohon ini begitu rindang. Dia satu-satunya tanaman yang punya daun yang hijau. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kondisi taman yang kering dan suram ini, perhatikan di pojok sebelah sana, ada satu tanaman yang kalau dia berbicara dia bisa mengatakan betapa indahnya pohon ini. Sepertinya taman ini memang diciptakan untuk dia, bukan untuk saya. Maka saya hanya perlu menjadi kering, layu dan mati begitu saja. Bapak Ibu Saudara, mungkin di sisi atas itu ada tanaman lain yang waktu melihat tanaman hijau ini dia berkata, wah, aku pengen kayak tanaman hijau ini. Aku mau tumbuh subur. Aku bisa begitu. Saudara, dia begitu optimis. Dia semangat begitu ya. Tapi tidak bisa dipungkiri keadaan tidak tentu segampang yang ia pikir. Mungkin ada masanya menjadi kering. Dan waktu dia tidak bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Saya ngebayangin di sebelah-seberang sana ada tanaman-tanaman lain yang sudah mengolok-olok. Tuh, kepedean silu katanya bisa. Sudah malu, orangnya jangan banyak omongan. Omong kosong doang, sudah begitu. Saudara, akhirnya tanaman yang optimis tadi mulai redup. Ia mulai kering dan ia mulai patah semangat. Bapak Saudara, mungkin di antara tanaman itu juga ada tanaman-tanaman lain yang kemudian berpikir, sudahlah. Gak usah terlalu dipusingkan lah. Kita terima nasib aja. Kita memang tanaman kering. Taman ini memang taman yang kering. Gak perlu diapa-apain. Kita mati ya mati saja lah. Ya sudah, yang penting ada di situ. Hidup-hidup, kalau enggak ya sudah. Saudara, sungguh menyedihkan bukan? Taman yang suram dan menyedihkan ini. Bapak Ibu, kalau taman gersang ini kita ibaratkan sebagai gereja kita. Dan Bapak Ibu Saudara dan saya adalah salah satu tanaman di taman yang gersang ini. Kira-kira cerita mana yang engkau pilih? Kira-kira cerita apa
yang akan menjadi panggilanmu? Kira-kira cerita mana yang mewakili diri kita? Apakah kita akan membiarkan diri kita menjadi kering, gersang? Apakah kita hanya akan membiarkan taman ini menjadi taman yang selamanya kering, selamanya gersang? Apa yang dapat kita lakukan? Mari kita menyaksikan sebuah video singkat ini. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada masanya kita mengalami kesulitan pertumbuhan. Mungkin ada masanya kita berada di dekat orang yang memang sulit bertumbuh. Tapi apakah kita akan membiarkan itu terjadi terus? Maukah engkau berbagian menjadi tanaman yang membuat orang lain bertumbuh bersama? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, gereja kita mungkin adalah taman yang tidak sempurna. Gereja kita mungkin memang memiliki banyak kekurangan. Tapi apakah kita hanya akan menjadi penonton atau orang yang ikut bersorak atas kejatuhan, kelemahan gereja kita? Maukah engkau dan saya berbagian bersama-sama menumbuhkan taman gereja Tuhan menjadi tanaman, menjadi taman yang indah, menjadi taman yang sejuk, menjadi taman yang begitu dirindukan oleh semua orang? Maukah engkau dan saya menjadi tanaman yang saling bertumbuh bersama? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pertumbuhan yang hanya mungkin terjadi ketika kita bisa bersama-sama bersatu. Dan kesatuan itu hanya mungkin terjadi ketika kita menyerahkan diri untuk diikat bersama dalam sebuah lingkaran yang lebih kecil. Kita yang mendekatkan diri untuk bisa saling menata, saling menyusun. Demi apa? Demi taman indah Tuhan itu tercipta. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini gereja menyediakan berbagai wadah untuk menjadi tempat komunitas-komunitas kecil, tempat di mana kita bisa saling mengikatkan diri untuk bisa bertumbuh bersama. Subbidang pemuritan sedang mempersiapkan dan menggodok hal ini. Di dalam berbagai kesempatan, gereja mencoba untuk menjadikan gereja ini sebagai tempat yang baik bagi Bapak Ibu Saudara bersama dengan saya, kita untuk bertumbuh bersama menjadi tamannya Tuhan. Namun pada hari ini karena tidak keterbatasan waktu, tidak cukup banyak dapat kami presentasikan mengenai apa itu pemuritan yang akan gereja lakukan. Tapi satu hal yang pasti Bapak Ibu Saudara yang hari ini saya akan tekankan bagi setiap kita. Mari kita mengingat akan panggilan kita sebagai orang percaya. Ketika kita bicara tentang kesatuan tubuh Kristus, mari kita ingat apa yang menjadi peranan kita. Bagaimana kita seharusnya menyerahkan diri, mengambil kesempatan untuk saling mendekatkan diri dalam sebuah komunitas yang lebih kecil. Tujuannya apa? Agar kita bisa menjadi sahabat, menjadi rekan yang bisa membantu orang lain untuk bertumbuh bersama-sama dengan kita. Sehingga kerinduan Tuhan, taman indah itu di gereja kita mungkin terjadi. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita juga menyambut dengan sukacita keempat rekan kita yang akan dibaptis. Mari kita menjadi komunitas, menjadi orang-orang yang menyerahkan diri untuk dekat dengan mereka. Untuk menjadi tangan yang mengulur, yang terulur untuk membantu mereka bertumbuh. Dan kepada para baptisan, mari kita mengupayakan untuk tidak selesai sekedar dibaptis. Mari, apalagi yang Tuhan rindukan bagi hidup kita. Apa yang dapat kita kerjakan agar saya bertumbuh dan bisa membawa orang lain bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa.
Tuhan, ajari kami untuk tidak melalaikan panggilan kami yang utama sebagai orang-orang yang telah Tuhan tebus. Tuhan yang telah memanggil kami untuk menjadi berbeda dengan dunia ini. Ajari kami ya Tuhan, boleh menggunakan hidup ini untuk menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh bersama dengan rekan yang lain. Sehingga hidup kami ya Tuhan, kami boleh mengalami pertumbuhan yang serupa dengan Kristus dan membawa orang lain kepada Tuhan. Untuk itu kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami dalam berbagai kesempatan yang disediakan oleh gereja. Ajari kami boleh mengambil kesempatan untuk kami boleh memilih komunitas terbaik kami, untuk kami bisa saling mengikat di satu dengan yang lain, untuk kami bisa memungkinkan terjadinya pertumbuhan rohani itu, sehingga kami boleh melihat taman indah Tuhan di gereja Tuhan ini. Ya Tuhan, berkatilah, tolonglah setiap kami. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.